Aswadi sebagai fasilitator dan Bapak Oyo Ardiana sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Bapak Junior Thomas. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik yaitu tahap pertama pra-observasi dan berikut merupakan kegiatan observasi saya. Assalamualaikum Pak Jujun. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak Jujun. Nah, sebelum nanti Pak Jujun melaksanakan pembelajaran di kelas atau sebelum di supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kita melakukan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kita melakukan percakapan sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi anak. Begitu ya Pak Jujun? Jadi yang saya harapkan dari percakapan atau ngobrol saling bertukar pengalaman dari Pak Oyon juga mengharapkan saran dari Pak Oyon untuk meningkatkan pembelajaran di kelas menjadi yang tadinya baik menjadi lebih baik. Baik Pak Jujun. Ya berarti Pak Jujun menginginkan saling berbagi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan Bapak hari ini. Baik Pak Jujun, semoga saya bisa membantunya. Kalau boleh saya tahu dari hari ini Bapak akan mengambil mata pelajaran apa dan materinya tentang apa? Untuk hari ini saya akan mengambil pelajaran dari bab 7 untuk IPAS, itu tentang aku dan kebutuhanku. Begitu Pak ya. Ya baik. Materi aku dan kebutuhanku berarti pelajaran IPAS bab 7. Lingkup materinya bagaimana mendapatkan kebutuhan kita. Nah tentunya Pak Jujun sudah merancang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tentang aku dan kebutuhanku. Seperti apa tujuan pembelajaran Pak Jujun? Ya Pak Oyon, untuk ini saya sudah membuat tujuan pembelajarannya. Contohnya seperti ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kebutuhan sehari-hari agar siswa bisa menjadi lebih bijak dalam mengkategorikan kebutuhan sehari-hari berdasarkan prioritasnya dan mengelompokkan kebutuhan sehari-harinya. Contohnya berdasarkan jenis kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Ya. Terus Gitu. ya. Terus apa persiapan yang sudah dibuat atau dilakukan Pak Jujun untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Persiapannya ya untuk pembelajaran saya sudah membuat perangkat pembelajaran baik itu RPP, media, dan FKPD. Baik, sudah lengkap sekali ya. Yang Bapak persiapkan terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah dari sini ada materi yang Pak Jujun merasa kesulitan untuk menyampaikannya dan siswa sulit menangkapnya. Ada sedikit itu mungkin terkait dengan pembelajaran IPAS. Ini kan kemampuan siswa itu kan berbeda-beda Pak Oyon. Ya. Ada siswa yang gampang sekali menangkap, ada juga yang mudah, dan ada juga yang sulit menangkap pembelajaran IPAS itu Pak. Ya, baik. Jadi yang Pak Jujun sampaikan tadi lebih pada kesiapan belajar siswa. Berarti Pak Jujun sudah melihat ada siswa yang gampang, mudah, dan sulit menangkap pembelajaran. Nah terkait kesiapan belajar ini, tentunya Pak Jujun punya strategi model atau metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan terkait dengan materi kebutuhan. Bagaimana nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nanti? Itu dia Pak Oyon, karena siswa saya itu beragam. Dalam pembelajaran IPAS nanti saya sebagai gurunya menyediakan pembelajaran yang beragam pula. Nanti untuk memfasilitasi siswa baik
yang gampang, mudah ataupun sulit. Jadi saya akan menggunakan media pembelajaran yang berupa ada video, ada poster, macam-macam kebutuhan dan lain sebagainya. Saya juga menyiapkan KPD, nanti saya juga akan membuat kelompok atau dibagi 2 atau 3 kelompok, nanti saya siapkan yang gampang menangkap pembelajaran saya, nanti diberikan lembar kerja yang menantang, dan untuk yang sulit menerima pembelajaran saya juga berikan data pendek yang mudah untuk dikerjakannya. Baik. Menarik sekali ya Pak. Bapak sudah mempersiapkan terkait proses nanti pembelajaran, juga sudah mempersiapkan alat peraga menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswanya. Nah di sini Bapak sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pasti saya akan mengawasi siswa yang mengidentifikasi kebutuhan manusia. Nanti saya akan berkeliling mengawasi siswa itu mengidentifikasi, dan saya akan menjelaskan siswa ketika siswa mengalami kesulitan. Baik sekali ya Pak. Jadi Bapak sudah ada gambaran dalam pembelajaran nanti. Apa menurut Bapak masih ada yang kurang dalam persiapan pembelajaran nanti? Tentu ya dalam karena semua yang tadi saya ceritakan masih dalam proses. Sebagian sudah saya kerjakan tetapi belum selesai. Jadi kapan nih Pak Jujun akan melengkapinya? Nah setelah ngobrol sama Pak Yon, setelah ini akan saya kerjakan. Ya. Baik Pak Jujun, apa Pak Jujun memerlukan bantuan untuk mengerjakannya? Tentu saya akan minta bantuan rekan atau Pak Yon juga bisa membantunya barangkali. Baik Pak Jujun, nanti saya siap membantunya. Nah tadi terkait strategi pembelajaran yang Bapak tentunya ada kompetensi yang akan Bapak kembangkan terkait dalam kegiatan supervisi ini. Jadi apa yang akan saya bantu terkait pengembangan ini? Oh iya Pak, nanti saya ingin meningkatkan tentang bagaimana cara penyampaian materi pembelajaran kepada anak supaya lebih jelas sehingga anak bisa menangkap dengan gampang, juga bisa menciptakan pembelajaran yang menarik untuk sehingga anak belajar dengan menyenangkan, dan saya juga ingin mengembangkan anak untuk menyukai pembelajaran IPAS. Jadi saya ingin mengembangkan sosial emosional anaknya juga begitu. Oke, jadi Pak Jujun ingin meningkatkan cara pembelajaran yang lebih baik supaya anak senang belajarnya, dan Bapak juga akan mengembangkan sosial emosional anaknya juga. Nah berarti Pak Jujun ingin mengembangkan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian dan sosialnya. Nah baik Pak Jujun, nanti akan saya coba untuk mengamatinya nanti dalam tahap observasi. Nah nanti strategi apa nih yang akan Pak Jujun lakukan untuk mencapai semua itu? Insya Allah, jadi strateginya saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik dan lebih lengkap dari biasanya. Dan saya juga akan menggunakan media konkret yang mudah dipahami oleh anak. Baik, nanti saya bisa bantu Bapak menyiapkan itu, dan nanti dalam melaksanakan pembelajaran dalam observasi semoga lancar. Dan nanti kita akan melakukan percakapan lagi pasca observasi setelah Pak Jujun melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan diobservasi oleh saya. Nah untuk pelaksanaan observasinya, kapan Pak Jujun akan melakukannya? Oh, insya Allah sekarang juga siap untuk melaksanakan observasi. Baik, jadi hari ini ya saya siap melakukan observasinya. Baik Pak Jujun, terima kasih. Semoga hari ini tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu kegiatan observasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jujun atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan kegiatan observasi berjalan dengan lancar. Demikian kegiatan
coaching supervisi akademik di tahap praobservasi dengan rekan saya Pak Junior Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun di suasana yang masih rintik-rintik hujan dan tidak ada. Yang pertama, kita ke bab 7, yaitu tentang aku dan kebutuhanku. Iya, aku dan kebutuhanku. Assalamualaikum anak-anak hebat, soleh dan pintar. Ya, hari ini kita akan belajar IPAS tentang aku dan kebutuhanku. Nah, sini sebelum belajar, marilah kita berdoa. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Dah. Jadi hari ini seperti tadi Bapak katakan bahwa di situ anak-anak hebat, tahukah kebutuhan kita itu apa saja? Di situ disebutkan setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan berupa barang dan jasa. Misalnya kebutuhan paling mendasar adalah makanan, tempat tinggal. Namun setiap manusia juga di sini memiliki kebutuhan lainnya yang berbeda-beda. Nah, di situ tentang kebutuhan manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dari mulai si Apin, Momo, Imam, Elis, Rasya, Nurul, Diana, Naila, dan Udin itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Nah, seperti contoh di situ dikatakan itu ada beberapa buah gambar. Terus ada beberapa lagi di sini gambarnya. Nah, di sini seperti tadi sebelum Bapak katakan tadi cenage kebutuhan paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Namun setiap manusia memiliki kebutuhan lainnya yang berbeda-beda. Ya. Ayeuna lalu bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan? Seperti di situ. Kebutuhan adalah segala sesuatu untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Maksudnya di sini segala sesuatu untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya. Itu apa sih? Bagaimana sih untuk memenuhi kesejahteraannya? Yaitu sangat beragam. Bahwa manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Melakukan berbagai pekerjaan. Ini macam-macam kegiatan ekonomi.
Yang pertama di situ ada kegiatan produksi, yaitu membuat barang. Yang pertama, kegiatan produksi membuat barang. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebutnya produsen. Terus kegiatan yang ini, yang kedua, kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang pertama itu disebut produsen, yang kedua kegiatan ini disebut juga distributor. Dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Itu ada gambar orang yang sedang berbelanja di pasar bagaimana. Nah, di situ merupakan kegiatan memakai barang, pemakai yang mengkonsumsi, yang menggunakan. Nah, jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Konsumen. Kita lanjut. Nah, macam-macam kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Yang pertama, Bapak pernah menjelaskan kebutuhan manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama kebutuhan primer. Ini macam-macam kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contoh, kebutuhan pokok atau kebutuhan yang penting. Kalian membutuhkan makan untuk apalagi minum, apalagi makanan. Lihat gambar. Yang pertama kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya makan, minum, pakaian, dan pendidikan. Kita sebagai makhluk hidup, Tuhan menciptakan makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga makhluk hidup diantaranya manusia. Manusia itu makhluk hidup, berarti membutuhkan kebutuhan pokok. Salah satunya manusia makan butuh. Ulang untuk mau gimana? Jelas. Lapar, lama-lama tidak makan, mungkin akan butuh minum. Setelah itu, apalagi di situ pakaian. Pakaian berarti untuk menutup tubuh kita. Manfaatnya banyak untuk pakaian. Di samping menutup aurat, itu juga untuk menahan kita dari hawa dingin dan lain-lain. Nah, itu salah satu kebutuhan manusia, contohnya kebutuhan primer atau disebut kebutuhan pokok yang penting. Yang kedua, di situ ada orang yang sedang naik motor. Yang kedua kebutuhan manusia itu kebutuhan sekunder. Sekunder itu kebutuhan yang muncul atau yang ada setelah kebutuhan yang pertama. Kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi tadi dari mulai makan, minum, terus
kuliah lagi dan pendidikan. Kalau sudah terpenuhi, ya baru kita boleh kebutuhan yang kedua, kebutuhan sekunder. Seperti dikatakan di situ, yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan yang muncul. Contohnya di situ ada sepeda, terus apa lagi? Motor, terus kebutuhan sekunder, kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya itu kebutuhan sekunder itu dari mulai TV, terus sepeda motor, kulkas, HP, itu salah satu atau beberapa contoh kebutuhan sekunder. Ya, ngertos. Satu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Sandang itu makanan, terus sandang, pangan, dan papan. Sudah primer, sudah kebutuhan sekunder, sudah. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang yang berkualitas tinggi atau barang-barang mewah, barang-barang mahal. Itu bisa kita lakukan, atau kebutuhan itu bisa kita beli setelah kebutuhan primer terpenuhi, kebutuhan sekunder terpenuhi, baru kita bisa memiliki kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang akan barang berkualitas tinggi dan mewah. Contohnya berlian. Tahu berlian? Tahu. Kapal. Apalagi mungkin kalian nanti kalau sudah jadi orang kaya, orang yang berhasil, kalian bisa memenuhi kebutuhan yang nomor 3, kebutuhan tersier. Nah, ayeuna macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan individu, di situ kebutuhan yang diperlukan oleh setiap diri secara pribadi. Contohnya menabung, investasi, membuka usaha, dan lain-lain. Itu berdasarkan subjeknya. Jadi kita sebagai manusia memiliki kebutuhan. Individu itu adalah perorangan. Contoh kalian itu bisa kebutuhan individu yang dibutuhkan secara pribadi. Si Alvin bisa nabung di bank, itu jenisnya menabung. Terus si Elis bisa berinvestasi. Investasi itu berarti menyimpan modal untuk putarkan uangnya atau modalnya sehingga menghasilkan keuntungan. Kalau kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan untuk kepentingan orang banyak. Kebutuhan kelompok itu berarti kepentingan yang dibutuhkan untuk orang banyak. Contohnya pembangunan masjid, jalan raya, jembatan, atau waduk atau danau atau bendungan. Itu termasuk ke dalam kebutuhan kelompok yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya individu, tidak hanya perorangan, tetapi bisa dipergunakan oleh banyak orang. Ngerti? Nah,
kantos. Ya. Ayeuna lamun macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah, di situ ada yang namanya kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan tubuh agar tetap sehat dan bugar. Contohnya olahraga, makan, istirahat, dan pakaian. Itu kebutuhan jasmani. Tubuh kita diperlukan tubuh yang kuat, yang sehat, supaya kita bisa melakukan usaha atau kegiatan kita tetap lancar. Itu dibutuhkan kita agar tetap sehat dan bugar. Kita harus berolahraga, makan yang teratur, istirahat yang teratur, dan pakaian. Kalau kita contohnya tidur tidak teratur, loba gadang sampai malam, besoknya ngantuk, mual, mulai, itu kan sudah tidak terkontrol kesehatannya, bisa-bisa mengakibatkan penyakit. Maka di situ aina rohani, kebutuhan rohani, berarti kebutuhan untuk batin, jiwa agar tetap merasa senang, tenang, dan bahagia. Apa sih yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rohani tersebut supaya otak kita encer cenah ge? Lamun sakola mah aya waktu istirahat, kita sudah berpikir, bunyi bel berbunyi, istirahat. Istirahat itu dipergunakan untuk mendinginkan otak kita, jiwa kita supaya kembali bisa merasa senang, merasa tenang kembali, istirahat. Atau kita juga bisa melakukan dengan liburan. Cung pernah liburan, ajukan tangan. Pernah? Apin, sama Apin? Liburan? Senang tidak? Resep ke? Ella pernah kemana? Kemana? Nah, itu jenis liburan, rekreasi. Apa yang kalian rasakan? Senang atau sedih? Jalan-jalan? Senang, betul, senang, gembira. Nah, itu untuk menenangkan jiwa, merefleksikan supaya otak kita itu tidak terlalu rumit, tidak terlalu berat. Atau juga dengan berkumpul dengan keluarga. Contoh, kalau kita di rumah tidak berkumpul bersama-sama, perasaan kita akan bagaimana? Tetapi kalau kita berkumpul dengan keluarga lengkap di rumah, perasaan kita akan menjadi nyaman, resep. Nah, itu. Nah, jadi sekarang kalian bisa, di situ ada gambar. Pasangkan gambar berikut ini dengan macam kebutuhannya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kebutuhan manusia, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan ada juga kebutuhan tersier. Nah, itu. Yang pertama, siapa yang ke depan? Coba, Naila, ke depan. Pasangkan gambar ini dengan macam-macam kebutuhannya. Contohnya, silakan.
primer amanah. Sekunder. Kebutuhan tersier. Dah. Ya, harus tepuk tangan. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ini adalah salah satu contoh. Baik, tadi setelah Bapak jelaskan, kalian bisa mengerti semuanya? Bisa paham? Nah, kalau sudah paham, kalian buat kelompok 1, 2, 3. Dibuat 3 kelompok berkumpul. Dibuat tidur. Kursi dan jangan kursi. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang aku dan kebutuhanku, dan Bapak sudah menjelaskan bagaimana tentang kebutuhan manusia. Nah, sekarang tugasnya kalian jawablah materi ini dengan benar. Baik, kalian